Ramadan seperti sekarang itu bulannya biasa-biasa aja, gak ada keistimewaan apapun. Ini Lailatul Qadar juga gak ada keistimewaan apapun, biasa-biasa aja. Yang membuatnya menjadi sangat luar biasa itu adalah karena bulan terbaik itu bukan bulan Ramadan, tapi jadi kita mulai dari sebuah pembukaan dulu. Jadi kemarin itu ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak Guru, kan malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam 1000 bulan. Jadi seandainya saya berjomblo di malam Lailatul Qadar, apakah saya menjomblo selama 1000 bulan? Tapi sebenarnya pernyataan itu adalah pernyataan yang muncul dari agama yang menjadi semakin legal. Jadi Islam itu sejak tahun 1927 itu menampakkan Islam yang menjadi legal. Yang itu adalah sebuah transformasi besar-besaran. Sebelumnya Islam itu adalah Islam yang benar-benar mistik gitu. Dan sebelumnya adalah intelektual. Itu kronologinya kapan-kapan nanti akan kita bahas. Tapi intinya adalah pertanyaan-pertanyaan semacam Lailatul Qadar itu 1000 bulan dan sebagainya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan legalisme dalam agama. Jadi termasuk juga tadi ada kemungkinan Lailatul Qadar itu munculnya hari ini atau tanggal sekian atau tanggal sekian. Padahal sebenarnya tanggalnya juga tidak benar-benar pasti. Ada misalkan riwayat yang menyebut bahwa para sahabat menyadari bahwa malam Lailatul Qadar pada waktu itu terjadi tanggal 27. Karena ciri-cirinya mirip dengan apa yang dijabarkan sama Nabi. Jadi pada tanggal 27 Ramadan di zaman Nabi itu para sahabat ngerasa ada sensasi yang beda banget, gak tahu gimana ceritanya. Tapi orang-orang yang begadang pada masa itu ngalamin sensasi yang sangat berbeda. Kemudian langit cedeng apa? Mendung. Ya, mendung lah, adem gitu ya. Adem, tapi gak hujan, gak panas, pokoknya mah ada awan segitu ya cedem gitu lah. Nah, ada awan yang bikin nyaman, bikin rileks, dan orang-orang yang begadang pada masa itu yakin bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga mereka benar-benar merasa beruntung karena malam itu mereka begadang, tidak tidur, tapi ibadah habis-habisan. Tapi ada juga riwayat yang menyebut, misalkan orang-orang Syiah itu percaya bahwa malam yang dimaksud itu adalah tanggal 23. Karena memang pada waktu itu ya biasa kelompok Syiah ya. Kelompok Syiah itu hadis-hadisnya dari Al-Kafi dan ya saya nggak usah ceritakan panjang lebar, tapi intinya di situ diceritakan bahwa tanggal 23 itu Ali mendapatkan satu mimpi yang menyebut bahwa dia akan menjadi pewaris bagi Nabi, begitu dan lain sebagainya. Nah, sepanjang sejarah itu orang kemudian bertanya-tanya sebenarnya tanggal berapa. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa sebenarnya para sahabat dan generasi-generasi awal Islam itu gak pernah nyirian tanggal berapa. Yang mereka lakukan adalah 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir atau 5 hari terakhir mereka habis-habisan beribadah dan mereka tidak tidur di malam hari karena fokus pada ibadah. Jadi intinya itu adalah ibadahnya, bukan intinya itu adalah nyari tanggalnya. Dan ibadahnya ibadah yang seperti apa? Nah, ibadahnya juga sebenarnya ternyata bukan ibadah-ibadah legal gitu. Kita tuh selalu berpikir Islam itu adalah ibadah yang legal, kemudian mempertimbangkan pahala dosa dengan cara tertentu gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu juga. Saya lupa mau ngomong apa tadi, tapi intinya beginilah. Kalau misalkan contoh yang legal itu atau contoh yang tidak legal itu sama seperti pernyataan Ali yang pernah juga saya paparkan di zaman dulu itu. Jadi begini, ada seorang mualaf yang baru masuk Islam, kemudian di bulan Ramadan dia mau datang ke Nabi, tapi karena dia berasal dari Yaman atau dari daerah Gurun Najd, saya lupa dari mana itu, tapi daerah pedalaman gitu. Dia nanya kepada Nabi di Madinah, perjalanan jauh, pas sudah sampai di Madinah Nabinya sudah meninggal. Saya mau belajar Islam dari mana? Dia pusing mikir-mikir, cari kesana kesini, karena akhirnya dia fokus saja lah. Saya mau pulang lagi, tapi saya mau berislam aja, berislam dengan cara yang sesederhana yang paling mungkin bisa saya capai.
gitulah. Maka sahabat yang baru mualaf tadi itu nanya ke para sahabat yang lain yang udah senior, saya pengen tahu dalam Islam itu bulan yang terbaik itu bulan apa, hari terbaik itu hari apa, biar saya ritualnya di sana bisa fokus, dan amalannya yang terbaik itu amalan apa. Nah, itu para sahabat itu menjawab dengan kompak. Nanyanya tuh sebenarnya satu-satu, ke sini, pokoknya ada orang lewat ditanyain gitu. Nanyanya tuh amalan yang terbaik itu apa, bulan terbaik itu apa, hari terbaik itu apa. Dan para sahabat dari mulai Abu Bakar sampai Umar sampai Abu Dzar semuanya kompak menjawab. Hari terbaik itu adalah hari Jumat, bulan terbaik itu adalah bulan Ramadan, amalan terbaik itu adalah sholat. Kecuali Ali. Tuh langsung. Ternyata Ali menjawab dengan jawaban yang sangat berbeda. Menurut Bahrain ini siapa yang benar dan siapa yang salah? Apakah para sahabat mayoritas atau Ali? Menurut Ali, amalan yang terbaik itu bukan sholat, tapi yang diterima. Ya, sholat juga kalau nggak diterima ya rugi. Nah ini puasa juga kalau nggak diterima ya juga kan ngapain juga, lapar-lapar gitu. Kemudian bulan terbaik itu apa? Bulan Ramadan. Para sahabat semuanya kompak jawab itu. Tapi Ali menjawabnya tidak. Bulan Ramadan seperti sekarang itu bulannya biasa-biasa aja, gak ada keistimewaan apapun. Ini Lailatul Qadar juga gak ada keistimewaan apapun, biasa-biasa aja. Yang membuatnya menjadi sangat luar biasa itu adalah karena bulan terbaik itu bukan bulan Ramadan, tapi bulan di mana kita melakukan kebajikan jauh lebih banyak daripada kejahatan. Jadi kan setiap hari kita melakukan kebajikan dan kejahatan ya, silih berganti. Kita tiap hari itu melakukan seperti itu. Bahkan seringkali kebaikan dan kejahatan itu bercampur. Nah, jadi bulan terbaiknya itu adalah bulan di mana kebajikan kita itu jauh lebih banyak daripada kejahatan yang kita lakukan. Nah, dan hari terbaik itu bukan hari Jumat. Kata siapa hari terbaik hari Jumat? Banyak hari Jumat yang melakukan maksiat juga. Nah, hari terbaik itu sebenarnya adalah hari di mana kita meninggal dalam kondisi yang paling baik. Jadi kita berderma paling baik, kita menutup hidup kita itu dengan klimaksnya itu adalah sesuatu yang baik. Maka kita meninggal di hari itu adalah hal yang paling baik. Nah, jadi sebenarnya fokus Ali itu, jadi ini di sini bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ini perspektif yang berbeda. Jadi Ali itu perspektifnya adalah pribadi. Ngapain kita nungguin bulan Ramadan? Ngapain kita nyari-nyari malam Lailatul Qadar? Yang paling pentingnya sebenarnya malamnya Lailatul Qadarnya kapan? Yang paling pentingnya itu adalah kita ngapain hari ini? Yang paling pentingnya itu adalah apakah amalan-amalan kita selama ini itu baik? Apakah amalan-amalan kita selama ini diterima? Apakah kebajikan kita kepada pihak lain itu ikhlas atau tidak? Apakah kita ini selama ini bermanfaat kepada orang lain atau tidak? Apakah kemanfaatan kita kepada orang lain itu ternyata cari sensasi, cari keterkenalan, cari duit saja, atau misalkan kita memiliki motif yang lebih spiritual dan sebagainya? Itulah yang paling pentingnya. Gitu. Jadi mendingan dua pendapat dari para sahabat dan Ali itu mendingan kita gabungkan saja. Bulan Ramadan itu kita jadikan sebagai momen di mana kita melakukan hal-hal yang paling baik secara maksimal dan menghindarkan hal-hal yang buruk secara maksimal juga. Jadi kita beribadah kepada Tuhan dengan cara memberikan kebaikan sebesar-besarnya kepada makhluk-makhluk di bumi, kepada manusia.